Pengejaran lebih dari 1 bulan, Polres Lamongan akhirnya berhasil menangkap otak dan eksekutor kasus pembunuhan. Penangkapan otak dan eksekutor pembunuhan dengan korban Hajah Rowaini yang tak lain adalah ibu mertua Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Yuhronur Effendi. Pembunuhan tersebut terjadi 3 Januari 2020 lalu. Hajah Rowaini, 68 tahun, warga desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dibunuh usai menunaikan sholat maghrib. Pelaku dengan sadis mengorok leher korban hingga tewas bersimbah darah di musola rumahnya. Korban dibantai usai sholat maghrib. Pasalnya saat ditemukan kondisi jasad korban masih mengenakan mukena. Setelah melakukan pengejaran lebih dari 1 bulan, akhirnya para pelaku tertangkap. Penangkapan otak dan eksekutor pembunuhan berawal dari tertangkapnya penada handphone bernama Purnomo, warga Kecamatan Babatan, Surabaya. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas mengamankan pelaku eksekutor pembunuhan bernama Imam Winarto, warga desa Tunjung Mekar, Kecamatan Kalitengah, Lamongan. Selain itu, petugas juga mengamankan Sunarto alias Sumpakat, asal Dusun Boyo di desa Sonoadi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Sunarto merupakan otak pembunuhan Haji Rowaini. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju yang digunakan pelaku, serta handphone milik korban dan senjata tajam milik pelaku yang digunakan untuk membunuh korban. Di hadapan petugas, tersangka bernama Sunarto sakit hati dengan korban karena mengganggu keluarganya. Karena risih dengan ulah korban, pelaku mencari orang yang bisa membunuh Haji Rowaini dengan imbalan 200 juta rupiah. Sunarto bertemu dengan Imam Winarto di warungnya di Kecamatan Karanggeneng. Dalam kondisi kepepet butuh uang untuk bayar utang senilai 90 juta rupiah, Imam Winarto langsung menerima tawaran dari Sunarto, otak pelaku pembunuhan. Namun uang perjanjian atau kesepakatan Sunarto hanya memberi uang 200.000 rupiah. Hah? Antara korban dengan orang tuanya. Hah? Antara korban dengan siapa? Ya, dengan saya. Kenapa? Dendam apa? Ya, dendam lagi ya. Dendam apa itu? Dendam macam telur itu ya. Ancam turun enggak pernah. Lah terus Imam sudah kamu beri uang berapa? 200. Terus perencanaannya itu sudah lama, Mas? Sudah lama itu perencanaannya? Sekitar bulan 11. Bulan 11? Bulan November 2019 langsung datang ke warung tersangka IM. Ya, menyesal juga nggak? Jangan diulangi lagi. Berapa? Perkiraan 90. Mam, motif kamu melakukan pembunuhan itu apa? ingin uang. Pengen uang? Dijanjikan? Dijanjikan berapa? 200 juta. Sudah dibayar berapa? Sudah dibayar berapa? 200.000. 200.000. Terus? Kapan rencananya? Sisanya itu kapan rencananya? Enggak tahu. Saya cari enggak ketemu di material. Saya kan kerja di galangan. Galangannya siapa? Pak Karsono. Tiap sering cari besi ke situ, sini enggak ada. Jadi setelah kejadian tersangka ini mencari terus terhadap tersangka SS ini, kemudian menyuruh melakukan, tapi tidak ketemu. Hanya mendapatkan 200.000. Menyesal nggak lah? Bunuh? Ya ada Pak, penyesalan juga ada. Setelah Terus eksekusi gimana? itu tidak merasa dihantui oleh korban? Enggak, sama sekali tidak. Kamu setelah mengeksekusi itu melarikan diri atau gimana atau apa? Enggak, Sempat kerja. Kerja di mana? Iya. Masih di situ terus? Iya, Isunya langsung balik lagi. kerja di Pak Karsono, Blogo. Sekarang Material. sudah menyesal ya? Iya. Menyesal ya? Iya. Kamu pernah ikut pengajian? Menyesal gitu ya? Saya menyesal atas kejadian. Menurut AKBP Harun, Kapolres Lamongan, motif pembunuhan lantaran sakit hati dengan korban. Petugas berhasil mengamankan tersangka setelah beberapa minggu petugas melakukan penyidikan dan pengembangan sehingga mengacu pada pelaku otak pembunuhan. Pertama kali kita lakukan penangkapan pada tanggal 7 Januari. Ini kita ungkap pertama kali terkait dengan penadahnya. Dari hasil penadahan tersebut, kemudian kita kembangkan lagi dari mana asal dari pembelian handphone ini. Disampaikanlah dari tersangka PR bahwasanya orangnya ciri-cirinya umurnya sekitar 40, kemudian perawakan lusuh, rambutnya agak-agak lusuh. Kemudian kita
kembangkan terhadap para saksi-saksi. Kita periksa para saksi, kurang lebih 25 saksi, baik itu dari keluarga maupun dari pihak orang luar, kita periksa semua yang ada kaitannya. Kemudian dari situ ada informasi lagi bahwasanya ada tersangka yang ciri-cirinya mirip seperti yang disampaikan oleh tersangka penadah. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka IM ini. Dan memang setelah kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan langsung mengaku dan menyampaikan bagaimana cara dalam membunuh korban tersebut. Itu dimulai dari pertemuan di akhir atau di bulan November 2019 yang bertempat di warung tersangka IM. Kemudian di situ IM ditawari untuk membunuh korban dengan diiming-imingi imbalan hadiah 200 juta. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis, yaitu pasal 340, pasal 338, pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pembunuhan berencana serta mencuri barang milik korban dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup. Muhammad Basoy, Surabaya TV.